Beberapa hari yang lalu, ada seorang teman yang mengirimi saya WhatsApp dan bertanya, kenapa sih akhir-akhir ini aku sering dengar istilah Sabdo Palon nagih janji? Terus kenapa ya aku jadi sering lihat gambar ini sekarang? Ada apakah? Memangnya ada apa dengan Sabdo Palon? Siapakah dia sebenarnya? Kenapa topik Sabdo Palon nagih janji sekarang banyak diperbincangkan oleh orang-orang? Iyo yo wate iyo ya maya ye 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 iyo yo wate iyo ya maya ye ye iyo yo wate. Buat kalian yang belum tahu, Sabdo Palon ini sebenarnya danyang atau pamomong gaib untuk tanah Jawa. Di kepercayaan Jawa kuno, belum ada nabi atau rasul, sehingga bimbingan spiritual dan ajaran budi pekerti kerap didapat dari leluhur yang telah mendapatkan pepadang atau pencerahan, atau melalui roh-roh leluhur yang dipercaya memiliki tugas ngemong atau memberikan nasihat spiritual untuk orang-orang Jawa. Kalau kalian baca kisah kerajaan Majapahit, nama Sabdo Palon kerap dipasangkan dengan Noyo Genggong yang sama-sama bertugas menjadi pamomong juga. Selain itu, dua orang ini memang terbiasa menjadi penasihat spiritual raja-raja tanah Jawa. Jadi dua orang ini akan selalu ikut kemanapun raja berada. Kenapa sekarang kita kerap mendengar istilah Sabdo Palon nagih janji? Ini karena berkaitan dengan sebuah kisah dramatis saat kerajaan Majapahit runtuh. Jika kalian baca Dharma Gandul, di situ diceritakan cukup lengkap tentang tragedi runtuhnya kerajaan Majapahit, sekaligus hilangnya ajaran leluhur Jawa. Seperti apa sih ajaran yang hilang tersebut? Ajaran yang hilang di sini adalah ajaran spiritual Jawa saat itu. Ketika kerajaan Majapahit berjaya, agama Siwa Buddha menjadi agama resmi kerajaan. Agama Siwa Buddha sebenarnya adalah sinkretisme atau campuran antara ajaran Hindu dengan ajaran Buddha. Inti ajarannya adalah budi atau kesadaran jiwa atau kesadaran murni kalau istilah kekiniannya. Jika kalian baca Dharma Gandul, di situ dikisahkan ketika Prabu Brawijaya kelima bertahta, ajaran Islam mulai berkembang di tanah Jawa. Tapi sayangnya saat itu penganut ajaran Islam juga terpecah menjadi dua, yakni kaum putihan yang keras, radikal, dan intoleran. Ya, mirip kayak FPI dan HTI zaman sekarang lah. Nah, yang satunya adalah kaum abangan, yakni golongan Islam yang toleran, moderat, dan damai. Kudeta kerajaan Majapahit oleh kerajaan Demak di Dharma Gandul disebut-sebut karena pengaruh dari kaum putihan ini. Raden Patah yang anak kandung Prabu Brawijaya kelima sampai tega menyerbu kerajaan Majapahit karena beranggapan tidak apa-apa merebut kekuasaan dari seorang pemimpin yang kafir. Akibatnya kerajaan Majapahit hancur dan penduduknya yang bersikukuh tidak mau pindah ke agama Islam, terpaksa melarikan diri. Salah satunya melarikan diri ke Gunung Bromo dan menjadi suku Tengger. Prabu Brawijaya kelima sendiri juga kabur hendak menuju Bali karena ingin meminta bantuan dari kerajaan Bali dan kerajaan-kerajaan lain di luar Jawa untuk menggempur balik kerajaan Demak. Tapi ini berhasil digagalkan oleh Sunan Kalijaga melalui jalan persuasif. Bahkan Prabu Brawijaya kelima akhirnya mau masuk ke dalam Islam serta memaafkan Raden Patah. Namun, ketika Prabu Brawijaya kelima mengajak Sabdo Palon dan Naya Genggong untuk masuk Islam juga, ajakannya ditolak mentah-mentah. Penolakan Sabdo Palon ini juga bukan tanpa alasan, karena melihat tragedi yang terjadi di kerajaan Majapahit, Sabdo Palon menilai banyak orang-orang Islam yang tidak menjalankan agamanya dengan baik. Yang dimaksud di sini adalah banyaknya orang Islam putihan yang menjadi intoleran dan keras, sehingga mereka rela menyakiti orang lain demi alasan penegakan agama. Bahkan kitab-kitab Siwa Buddha saat itu pun disita dari rumah-rumah warga dan dibakar. Kekecewaan Sabdo Palon ini kemudian berakhir pada perpisahan Sabdo Palon dan Noyo Genggong dengan Prabu Brawijaya kelima. Namun sebelum berpisah, Sabdo Palon sempat menuturkan beberapa hal terkait nasib tanah Jawa sepeninggalnya. Sabdo Palon berpesan bahwa ia akan pergi dan membiarkan tanah Jawa dikuasai oleh kerajaan Demak beserta penerusnya. Namun 500 tahun setelah tragedi tersebut, Sabdo Palon berjanji akan kembali ke tanah Jawa dan kembali menjadi pamomong tanah Jawa dengan menyebarkan kembali ajaran Budi. Kemudian ia juga berjanji akan membuat Nusantara kembali berjaya dan seluruh dunia bakalan terpukau oleh kemilau kejayaannya.
Tragedi kudeta Majapahit oleh Raden Patah terjadi pada tahun 1478. Jika dihitung 500 tahun kemudian, maka tahunnya menjadi 1978. Di tahun 1970-an juga, ajaran spiritualitas New Age dan kesadaran murni dari Barat mulai berkembang dan menyebar kemana-mana. Kisah hancurnya Majapahit ini memang menjadi kontroversi setelah itu. Banyak yang menyangkal kebenaran dari Dharma Gandul, tapi ada juga yang setuju dengan isi yang disampaikannya. Tapi soal Dharma Gandul itu benar atau salah, itu bukan hal yang penting buat sekarang. Lebih baik kita mengambil hikmah dari kisah itu saja. Apa sih hikmah yang bisa didapat? Sabda Palon berjanji akan kembali ke tanah Jawa dan menyebarkan kembali ajaran Budi setelah 500 tahun dari hancurnya kerajaan Majapahit. Dalam serat Dharma Gandul dan serat Jangka Sabda Palon, dikisahkan ajaran itu akan disebarkan ke seluruh negeri. Negeri yang mana lagi yang dimaksud kalau bukan Nusantara? Bila ada yang tidak mau menganut ajarannya, maka akan dimusnahkan. Dimusnahkan di sini banyak ditafsirkan orang sebagai dimusnahkan melalui seleksi alam atau bencana alam. Ajaran Budi yang dimaksud Sabda Palon kerap diceritakan sebagai ajaran budi pekerti. Tapi apakah ajaran Budi hanya terbatas pada budi pekerti saja? Dikisahkan setelah keruntuhan Majapahit, Nusantara akan terus dilanda angkara murka, penjajahan, korupsi, dan serangkaian tragedi sosial politik yang menguras ekonomi, pikiran, dan emosi rakyat. Dikisahkan di era tersebut, Nusantara akan mengalami degradasi moral. Banyak orang yang tidak berperi kemanusiaan, tega menyakiti dan membunuh sesama demi kepentingan pribadi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ada di mana-mana. Banyak orang lupa dengan tata krama, dan terlebih akan banyak orang yang lupa dengan jati dirinya sendiri. Sabda Palon menggambarkan selepas keruntuhan Majapahit, orang Jawa akan jadi Jawan, alias sudah hilang kejawaannya. Di situ akan banyak orang lupa dengan yang namanya budi pekerti. Karena itu, kembalinya Sabda Palon diramalkan akan mengajarkan kembali ajaran budi pekerti. Tapi kalau saya baca Dharma Gandul, sebenarnya ajaran yang dikembalikan ke Nusantara bukan sebatas budi pekerti saja. Lebih tepatnya kesadaran. Dulu Sabda Palon mengatakan bahwa inti ajaran Siwa Buddha sebagai agama resmi Majapahit adalah budi alias kesadaran. Ini kaitannya adalah kesadaran spiritual atau kesadaran jiwa atau kesadaran ruh atau kesadaran murni. Ajaran Islam juga mengenal ajaran ini. Kalau di Islam sudah masuk ke dalam ranah makrifat. Biasanya ajaran makrifat ini banyak dianut oleh para wali, termasuk Wali Songo. Dalam Dharma Gandul juga dicatat kok, kalau Prabu Brawijaya kelima dulu mengizinkan Islam disebarkan di Majapahit, karena dia melihat banyak wali-wali di Jawa yang mendalami sufi. Ini tentu masih sejalan dengan ajaran kesadaran dari Siwa Buddha. Namun, selepas kerajaan Majapahit runtuh, banyak orang Islam yang tidak berkesadaran lagi, alias tidak makrifat lagi. Ini juga diramalkan akan terjadi tidak hanya terhadap orang-orang Islam di Nusantara, tapi juga penganut-penganut agama lain akan kehilangan kesadarannya. Orang beragama jadi sibuk menjalankan syariatnya saja, hanya sibuk di ritual dan doktrin, yang notabene ini hanyalah bagian kulit dari agamanya saja. Jarang sekali ada yang mau menghayati inti ajaran Islam atau tasawuf. Orang beragama jadi sibuk menghakimi itu salah, itu benar. Sibuk menghakimi halal, haram, dan dosa neraka. Sampai lupa bahwa esensi dalam beragama harusnya bisa membuat manusia semakin sadar dan terhubung dengan Tuhannya. Harusnya beragama bisa membuat manusia bersatu dan terhubung dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti. Tapi karena ajaran kesadaran itu semakin lama semakin tidak populer, ya manusia jadi lupa dan jauh dengan Tuhannya. Mereka lebih sibuk mengejar surga aja, sampai lupa dengan toleransi dan kebijaksanaan. Banyak orang merasa dengan menjalankan syariatnya saja, sibuk menegakkan halal haram, sibuk menghakimi dosa pahala. Mereka mengira itu bisa membuat mereka dekat dengan Tuhan dan masuk surga. Padahal itu bukanlah spiritualitas. Beragama yang benar seharusnya membuat manusia jadi paham tentang spiritualitas. Jika manusia sudah paham tentang spiritualitas, maka manusia akan menjadi berkesadaran. Ia menjalankan agama tak lagi di luarnya saja, tapi sudah berhasil mencapai inti dari agama dan terhubung sepenuhnya dengan penciptanya. Dia tak lagi sibuk mengurusi hidup orang lain. Dia tak lagi sibuk mengurusi halal haram orang lain, surga neraka orang lain, dan dosa serta pahala orang lain. Dia hanya akan berfokus kepada dirinya sendiri saja.
Sebenarnya hakikat kesadaran spiritual itu gimana sih? Simpel kok. Intinya, menyadari kalau manusia itu adalah makhluk Tuhan dan selalu berusaha mendekat serta pasrah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Pokoknya bisa menyatu dengan Tuhan, atau kalau dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan manunggaling kawula Gusti. Jika manusia mulai sadar tentang Tuhannya, mulai terhubung dengan Tuhannya, maka manusia akan sadar pula bahwa dirinya telah diberi ruh yang berfungsi sebagai media komunikasi dan penyaluran energi langsung dari Tuhan. Jika manusia telah mencapai kesadaran ini, maka manusia akan tahu jati dirinya. Kemudian dari situ muncul kebijaksanaan yang sumbernya langsung dari Tuhan. Dampaknya, manusia akan menjadi cerdas, sangat bijaksana, dan dari sinilah budi pekerti atau perbuatan baik akan muncul. Angkara murka bisa diredam, kejahatan bisa diminimalisir, dan manusia bisa hidup selaras dengan alam. Manusia tak lagi menjadi makhluk perusak, tapi di satu sisi, manusia akan kembali kepada fitrahnya, yakni menjadi khalifah atau pemimpin atau pengelola alam. Ketika manusia sudah berkesadaran murni, dia tak lagi bisa menghakimi orang lain dengan serampangan. Tak akan ada lagi yang namanya radikalisme dan fanatisme agama. Hidup akan menjadi penuh toleransi dan kedamaian. Manusianya juga cerdas-cerdas, kualitas hidup manusia juga meningkat. Apapun yang dikerjakan manusia, entah di bidang bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan, semuanya atas dasar tuntunan Tuhan yang dibisikkan melalui ruh di dalam dirinya masing-masing. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri pernah menyatakan dalam bukunya yang berjudul Sirul Asrar, jika manusia sudah mencapai level kesadaran spiritual yang murni seperti ini, maka setan dan malaikat tidak bisa masuk. Hanya ada ruh manusia atau sang manusia sejati dengan Tuhan saja. Jadi, komunikasi apapun yang terjadi itu benar-benar tanpa intervensi setan atau malaikat. Dari situlah manusia akan mendapatkan tuntunan hidup dan kebijaksanaan yang sumbernya langsung dari penciptanya. Jika dunia ini banyak diisi oleh manusia-manusia yang telah berkesadaran spiritual, tentu hidup di dunia ini akan menjadi lebih selaras dan lebih baik. Manusia jadi hidup berdasarkan tuntunan hati nurani, bukan lagi atas dasar nafsu dan ego. Tapi jika alam banyak diisi oleh manusia yang tidak berkesadaran, maka manusia akan mudah dikendalikan oleh ego dan nafsunya. Jadilah kehidupan akan penuh dengan perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam, hedonisme, dan banyak orang tega menyakiti serta merugikan sesamanya, cuma agar nafsu hidupnya terpenuhi. Banyak orang yang tega menjatuhkan orang lain, cuma supaya egonya diangkat dan dipenuhi. Jika manusia sudah berkesadaran, tentu hal-hal negatif yang bersumber dari ego dan nafsu manusia ini akan bisa diminimalisir, atau bahkan bisa hilang sama sekali. Tapi sekarang banyak manusia hidup tanpa kesadaran. Manusia bisa jadi tidak berkesadaran karena beberapa hal. Yang pertama, hidupnya tertutupi oleh ego dan nafsu. Yang kedua, karena memang sudah tidak diajarkan lagi ilmu kesadaran itu. Setelah kehancuran Majapahit, ilmu ini diramalkan akan luntur. Namun 500 tahun lagi akan diajarkan kembali oleh Sabdo Palon. Baru setelah itu Nusantara bisa berjaya kembali. Tapi yang tidak mau memeluk ajaran ini, maka Sabdo Palon juga berjanji akan menghancurkan orang-orang yang tidak mau mengamalkan ajaran ini. Kata Jawa sendiri memiliki makna yang luhur. Jawa artinya sadar. Sadar yang dimaksud di sini adalah sadar tentang hakikat manusia sebagai makhluk spiritual. Sadar tentang manunggaling kawula Gusti. Sadar bahwa dirinya telah dibekali ruh sebagai guru sejati manusia dan media komunikasi langsung dengan Tuhan. Sadar tentang esensi berketuhanan, sadar tentang fungsi masing-masing manusia di dunia, serta sadar tentang jati diri masing-masing manusia. Jika manusia sudah tahu jati dirinya, maka manusia tak lagi mudah diombang-ambing oleh segala fenomena duniawi. Sabdo Palon berkata bahwa pasca runtuhnya Majapahit, orang Jawa atau Nusantara akan menjadi Jawan. Artinya sudah hilang Jawanya, artinya sudah tidak memiliki kesadaran lagi. Jika kita lihat kisah ini, memang sepertinya sudah waktunya Nusantara kembali ke jati dirinya. Manusia seharusnya kembali menjadi makhluk yang berkesadaran, karena kita ini adalah makhluk spiritual. Bila kalian mengkaji inti dari tiap-tiap agama, sebenarnya mereka semua memiliki inti yang sama. Semua agama akan berujung pada kesadaran, tapi memang istilahnya beda-beda.
Otak kita tentu nggak mampu menghafalkan kitab, hadis, dan kitab-kitab hukum agama lainnya yang berjilid-jilid gitu. Tapi kita sudah punya ruh kita yang menjadi guru sejati kita sehari-hari. Dialah yang menjadi penyampai pesan dari Tuhan langsung ke manusia. Dialah sumber kebijaksanaan tertinggi manusia. Dialah yang senantiasa membisiki manusia agar selalu berjalan di jalan Tuhan. Dialah sumber budi pekerti untuk manusia. Ketika manusia sudah sadar, dia tak lagi sibuk menghakimi surga neraka, halal haram, dan dosa pahala orang lain. Dia tak akan bisa terperosok ke dalam radikalisme dan fanatisme agama. Dia tak akan lagi suka mengurusi dan menghakimi hidup orang lain. Dia hanya berfokus pada dirinya sendiri aja. Hidupnya akan penuh dengan kedamaian dan toleransi. Dia jadi bisa melihat keindahan di antara perbedaan. Untuk bisa seperti ini, tugas manusia sebenarnya hanya perlu menyadarinya saja. Islam menyebut diri sejati atau ruh manusia ini sebagai roh kudsi atau manusia sejati. Kejawen menyebutnya diri sejati atau guru sejati atau sang limo pancer. Kristen menyebutnya roh kudus. Hindu menyebutnya Atman. Buddha biasanya menyebutnya Budi. Bahasa Indonesia menyebutnya nurani atau hati nurani. Sabda Palon berjanji, bila penduduk Nusantara telah kembali kepada kesadaran spiritualnya, maka Nusantara akan bisa meraih kejayaannya kembali. Lalu apakah kisah Sabda Palon lagi janji kini menjadi kenyataan? Memang sih kalian tak harus percaya tentang kisah ini, tapi bukankah kisah ini memiliki pesan yang baik? Semua orang tentu ingin hidup di dalam kedamaian, toleransi, dan keharmonisan kan? Supaya hidup yang seperti itu terwujud, maka manusia harus sadar dulu. Bila sudah kembali ke kesadaran murni kita, tentulah hidup kita akan terus mendapatkan bimbingan agar toleran, damai, dan selaras dengan semesta. Kebijakan dan kecerdasan juga akan meningkat. Dari sinilah budi pekerti akan muncul. Makanya banyak yang bilang ketika Sabda Palon nanti kembali, ajaran budi pekerti akan kembali diajarkan. Tentu saja, otomatis budi pekerti akan muncul bila manusianya sudah berkesadaran. Tapi apakah benar ajaran budi yang dibilang Sabda Palon ini sudah kembali diajarkan ke Nusantara? Kalau saya lihat sih kayaknya iya. Karena memang sekarang banyak fenomena orang-orang pada mengalami kebangkitan spiritual. Mungkin juga termasuk kamu. Kebangkitan spiritual ini maksudnya, sisi spiritual manusia mulai hidup kembali. Agama memang mengajarkan spiritualitas, tapi tidak semua manusia beragama itu juga seorang spiritualis. Manusia yang sibuk mencela orang lain dan menghakimi surga neraka, halal haram, dan dosa pahala, sudah jelas tidak memiliki spiritualitas. Ajaran agama yang dia amalkan hanya sebatas syariat dan di luarnya saja. Intinya atau spiritualnya tidak. Kalau kayak gini, hidupnya biasanya akan serba insecure, serba ketakutan akan neraka. Tapi di satu sisi juga akhirnya akan jadi mabuk agama karena pengen banget dapat surga. Alhasil biasanya malah menjadi toksik atau racun terhadap sekitarnya. Temennya nggak pakai hijab, udah didalilin katanya bakalan dibakar di neraka. Temannya beragama yang tidak sama dengan agamanya dia sudah dituduh menyembah setan atau syirik atau menyembah berhala. Ada orang masih tahlilan, diceramahi katanya itu bid'ah. Kalau kayak gini terus malah jadi bahan perdebatan dong dan bisa berujung pada perpecahan. Tapi bila manusia sudah memiliki kesadaran spiritual atau kesadaran jiwa atau sudah mencapai kesadaran murni kembali, maka dirinya tak akan lagi sibuk ngurusi hidup orang lain. Dia hanya sibuk melihat ke dalam diri saja. Dia sibuk terus memperbaiki diri, sehingga apa yang dia kerjakan benar-benar berbasis pada kebaikan dan kebijaksanaan, dan semuanya itu bersumber dari hati nuraninya, bersumber dari diri sejatinya, bersumber dari guru sejatinya. Selama beberapa tahun terakhir ini, Nusantara memang dilanda radikalisme dan fanatisme agama. Ini tentu lama-lama akan membuat banyak orang menjadi bosan dan muak. Lalu akhirnya mereka akan mencari sendiri kebenaran dari setiap agama. Mereka mulai mempertanyakan hakikat kehidupan dan hakikat beragama. Dari sinilah biasanya kesadaran manusia akan timbul. Apalagi ini juga tak terjadi hanya di Indonesia saja loh. Di Barat pun ajaran kesadaran murni mulai diminati. Manusia sudah lelah dengan segala macam politisasi agama. Banyak orang beragama hanya di luarannya saja, tidak mengamalkan intinya. Sehingga malah kepleset menjadi pribadi yang toksik dan suka menghakimi orang lain.
Banyak yang merasa dirinya paling suci dan paling benar. Padahal, jika manusia mau melihat ke dalam diri dan fokus pada diri sendiri saja, disitulah sebenarnya manusia bisa memahami esensi sebenarnya tentang bertuhan dan beragama. Beragama tanpa berkesadaran juga membuat agama itu rawan menjadi alat politik sekelompok elit. Hanya demi bisa masuk surga, akhirnya rela menindas orang lain, suka menghakimi orang lain, suka mencela orang lain, suka menuduh orang lain sesat dan syirik. Hanya demi iming-iming surga dan ketakutan akan neraka, akhirnya rela mencoblos pemimpin yang sebenarnya nggak bisa kerja. Katanya sih, nggak apa-apa nggak bisa kerja, asal seiman dan bebas dari neraka. Ya begitulah kalau beragama tanpa kesadaran spiritual, akhirnya malah mudah dimanfaatkan orang atau elit yang licik. Pertanyaannya, mau meneruskan lingkaran setan ini selamanya atau mau memutus lingkaran setan ini sekarang dan berubah menjadi yang lebih baik? Jawabannya sih terserah masing-masing orang. Toh memang gak semua orang bakalan sadar kok. Bagi yang sadar, bersyukurlah, karena hidup itu akan lebih damai bila kita sudah sadar.